Nah, sekarang kita bahas mengenai keisomeran hidrokarbon gitu ya, Nak. Nah, sebelumnya Ibu bahas dulu pengertian dari isomer. Nah, apa sih itu isomer? Nah, kalau sudah dibilang isomer, itu berarti rumus umumnya sama. Rumus umumnya sama. Nah, isomer itu ada dua. Isomer itu terbagi dua. Nah, itu ada yang namanya isomer struktur. Ya, yang namanya isomer struktur. Dan ada yang namanya isomer geometri. Nah, kalau isomer struktur itu terbagi tiga lagi. 1, 2, 3. Apa aja? Itu ada isomer rantai atau rangka, ada isomer posisi, dan ada isomer fungsi. Kalau isomer geometri itu cuma terbagi dua, yaitu isomer cis-trans dan isomer optis aktif. Kita bahas satu-satu mengenai isomer dari hidrokarbon. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu adalah isomer dari alkana. Nah, isomer dari alkana itu dia cuma punya yang namanya isomer rantai atau rangka. Isomer rantai atau rangka. Nah, gimana sih yang dibilang isomer rantai atau rangka? Kalau sudah dibilang isomer rantai atau rangka, itu berarti rantai atau rangkanya beda. Langsung aja ke contoh ya, Nak. Nah, di sini Ibu ada nulis contoh. Nah, tuliskan isomer dari C5H12. C5H12 itu apa? Adalah pentana. Gimana cara nggambarnya gitu ya? Tadi kan Ibu bilang kalau alkana dia cuma punya isomer rantai atau rangka. Dimana rantai atau rangkanya itu beda. Isomer C5H12 pentana ya. Berarti kalian buat C-nya ada 5, kalian tulis dulu ini isomer yang pertama. Kalian tulis dulu C-nya ada 5. Nah, ini Ibu gundul aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini isomer yang pertama. Kalau dia lurus, itu bisa kalian buat pakai angka normal. Berarti normal pentana. Nah, sekarang gimana gambar isomer yang kedua? Ini kan tadi lurus C-nya 5. Buang 1. Tinggal berapa? Tinggal 4. Kalian tulis dulu C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang satu tadi mau kalian letakkan di mana? Kalian letakkan di sini. Bisa, cuman sama seperti nomor 1. Kenapa? Rantai terpanjangnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama doang. Kita harus cari yang berbeda. Pusap ya. Push. Ya, tadi kan di sini kita letak yang satu tadi. Nah, kita pindah kemari. Bisa kan? Beda sama yang nomor 1. Kalau nomor 1 tadi namanya normal pentana. Kalau yang ini induknya pasti yang panjang. Nomornya berarti di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Cabangnya dapat di nomor 2. Artinya namanya adalah 2 metil. Induknya 4, berarti 2 metil butana. Nah, sekarang yang ketiga. Sekarang perhatiin, ini bisa nggak pindah kemari? Bisa, tapi sama juga. Karena nanti penomorannya bukan dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri. 1, 2, ininya dapat di nomor 2. Jadi sama doang. Jadi nggak usah dipindah kemari karena sama ya. Sekarang tadi kan udah kita copot 1, kita copot lagi 1. Berarti tinggal 3 ya. 1, 2, 3. Nah, yang 2 tadi di mana kita letak? Kalau kita letak di sini 1, di sini 1, itu akan sama seperti nomor 2. Kenapa? Karena rantai terpanjangnya dia adalah 4. Jadi penomorannya di sini 1, 2, dapat di sini 2 metil butana, sama. Jadi gimana supaya dia berbeda? Nah, C
satu lagi bisa kita letakkan di tengah-tengahnya. Di sini ya, 1, 2, 3. Nah, di sini 1, di sini 1. Dia akan berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Kalau ini namanya kira-kira apa? Induknya kan yang ini. Berarti ini kita nomori 1, 2, 3. Nanti cabangnya dapat di nomor 2. Nah, namanya adalah 22 dimetil propana. Nah, yang kedua kita bahas yaitu adalah isomer dari alkena. Nah, isomer dari alkena itu dia punya yang namanya juga isomer rantai atau rangka ya. Rantai atau rangka. Nah, rantai atau rangka ini sama seperti pengertiannya sama seperti si alkena tadi ya. Sama seperti alkana. Apa artinya? Yaitu rantai atau rangkanya beda. Nah, sekarang contohnya. Contoh. Nah, isomer dari C4H10 gitu ya. Isomer C4H10 apa tuh? Salah, bukan C4H10. Kalau alkena berarti C4H8. Apa itu C4H8? Nah, itu butena. Nah, kalian gambar dulu C-nya. Ini nggak usah C4H8 ya. C5H10. Nah, apa itu C5H10? C5H10 itu adalah pentena. Berarti kita buat dulu C-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena pentena berarti dia punya ikatan rangka. Kita tulis dulu ikatan rangkapnya di nomor 1. Berarti namanya kalau dia lurus, ingat aja ini kita nomori nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ikatan rangkapnya dapat di nomor 1. Nah, namanya bisa langsung kita buat adalah satu pentena. Sekarang kita copot nih. Tadi kan 5, kita copot 1 gitu ya. Berarti yang kedua kita copot 1, berarti tinggal berapa? Tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Tetap ikatan rangkapnya di nomor 1. Dan 1 tadi bisa kita letakkan di sini. Bisa, cuman tapi nanti anten terpanjangnya tetap 5. Jadi di sini harus kita hapus. Nah, kalau kita pindah kemari bisa ya. Berarti di sini namanya ini adalah induknya. Nomornya di sini kan nomor 1, 2, 3, 4. Cabangnya dapat di nomor 2. Tetap penamaannya 2 metil 1 nomor ikatan rangkap 1, 2, 3, 4 1 butena. Nah, nanti kalau kalian disuruh gambar isomer struktur, berarti kalian harus cari satu-satu gitu ya, Mak. Nah, ini Ibu ambil 2 contoh berbeda aja gitu. Isomer rantai atau rangka berarti rantai atau rangkanya beda. Ini rantainya lurus, ini rantainya bercabang. Sebenarnya nggak cuma 2, ada lagi, nanti kalian cari. Nanti kalau Ibu jelaskan semua di sini videonya terlalu panjang. Nah, yang kedua, setelah ada isomer rantai atau rangka, yang kedua itu ada isomer posisi. Kalau dibilang isomer posisi, itu artinya letak ikatan rangkapnya beda. Letak ikatan rangkap. Ibu kadang buat ikatan rangkap itu IR ya. Letak ikatan rangkapnya beda. Contohnya ya, langsung aja seperti ini Ibu buat. Kalau di sini 1, 2, 3, 4. Ini ikatan rangkapnya di nomor 1. 1, 2, 3, 4. C-nya 4, ikatan rangkapnya di nomor 1. Berarti ini nomor 1, nomor 2. Namanya 1 butena. Nah, yang kedua, kalian tinggal pindahkan aja ikatan rangkapnya di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Nah, ikatan rangkapnya dapat di nomor 2. 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkapnya dapat di nomor 2. Berarti kalian tinggal tulis 2 butena. Inilah yang dibilang isomer posisi. Letak ikatan rangkapnya beda. Yang satu di nomor 1, yang satu di nomor 2. Beda letak ikatan rangkap, itu disebut isomer posisi.
Nah, yang kedua tadi kan ada isomer posisi, sedangkan yang ketiga ini adalah isomer fungsi. Nah, kalau dibilang isomer fungsi, berarti gugus fungsinya beda. GF itu gugus fungsinya ya, gugus fungsinya beda. Jadi kalau dia alkena itu berisomer fungsi dengan sikloalkana. Contohnya gitu ya. Nah, alkenanya siapa misalnya? Butena itu C4H8. Nah, berisomer fungsi dengan sikloalkana. Sudah ada kata siklo, berarti depannya tinggal kalian tambahin sikloalkana. Sikloalkana ini alkana, berarti butena gantikan jadi alkananya. Butena kalau alkananya berarti siklobutana. Sama rumusnya juga ini biru ya. Butena berarti siklobutana. Sama ya. Sama-sama C4H8. Kalau tidak percaya akan kita buktikan. Butena tadi C-nya 4 ya. 1 2 3. Karena ibu mau membuktikan, ibu mau buat nggak gundul, ini rangkapnya di sini boleh, kalian bisa letak di sini nggak masalah. Kalau di sini tangannya 2 berarti di sini CH2, tangannya 1 2 3 di sini CH, di sini CH2, di sini CH3. Sama nggak rumusnya C4H8? C-nya 4 1 2 3 4, hanya 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 10. Siklo itu artinya tertutup. Kalian tinggal pikirkan bangun datar yang bentuknya dia 4, pasti persegi. Nah, bisa kalian buat di sini C-nya 1 2 3 4. Tangannya di sini ada 2, berarti CH2, di sini juga CH2. Tangannya 2, CH2, tangannya 2, CH2. Benernya C4H8. 1 2 3 4, hanya pas 8. Makanya dibilang isomer itu rumus umumnya sama. Rumus umumnya sama tapi strukturnya beda, makanya dibilang isomer struktur. Ya, ini dia alkenanya, ini dia sudah jelas-jelas bentuknya tertutup, ini terbuka, ini ada rangkap 2, ini tunggal. Tapi rumus umumnya sama. Itu dia isomer fungsi ya, Nak. Ingat, isomer itu rumus umumnya sama. Dan kalau dibilang isomer fungsi berarti rumus umumnya sama tapi gugus fungsinya yang beda. Nah, ini isomer yang hanya dimiliki oleh alkena, tidak dimiliki oleh alkana maupun alkuna, yaitu adalah isomer cis dan trans. Gimana sih yang dibilang isomer cis trans gitu kan? Kalau isomer cis dia seperti ini. Nah, ibu buat dulu seperti ini ya. Di sini ada X, ada Y, di sini kalau di sini XY, kalau cis itu ininya sama. Kalau dia trans, ini berseberangan, ini XY, di sini Y-nya, di sini X-nya. Kalau di sini gini, ini yang disebut dengan cis. Kalau ini disebut dengan trans. Dengan syarat, apa sih syaratnya? Syaratnya itu X tidak sama dengan Y. Jadi ini gak boleh sama gitu kan. Contohnya ya, kita gambar dulu 2 butena. 2 butena ini punya isomer cis trans atau enggak gitu cara membuktikannya ya. Kita gambar dulu si 2 butenanya. Berarti kan 1 2 3 4. 2 butena berarti kata rangkapnya di nomor 2. Ini tinggal kita lengkapi, ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH. Gimana sih gambarnya Bu kalau untuk cis trans gitu kan? Kalian perhatikan yang ada rangkap 2-nya. Cuman C yang ini dan yang ini. Ingat ya, yang ada rangkap 2-nya. Ini kalian bagi 2. Barat, ini bagi 2. Ini sayap kiri, ini sayap kanan. Sekarang tinggal kalian ubah ke dalam bentuk seperti ini. Sayap kiri ini ya C, rangkap 2 C. C, rangkap 2 C. Satu lagi C, rangkap 2 C. Ini rangkap, ini sayap kiri ya, ini dulu. Ini untuk yang bagian sini,
Ini untuk yang bagian sini, ini sayap kiri dulu sebelah kiri. Ini C rangkap 2, kalian buat tangannya ya. Ini juga buat tangan. Sebelah kiri dulu, C yang nomor 1 nih, yang pertama. Dia mengikat siapa? Dia mengikat siapa? Perhatikan ini dia mengikat siapa. Nah, yang diikat dia adalah CH3. Terserah kalian mau meletakkan CH3-nya di mana. Di sini boleh, di sini boleh, nggak apa-apa. Setelah dia mengikat CH3, dia mengikat siapa lagi? Si H kan? Nah, lanjut. Nah, yang ini. Yang mana? Yang ini ya. Setelah ini kan sebelah kiri udah, sekarang ini dia mengikat siapa? Kemari ya, dia juga mengikat CH3. Terserah kalian mau buat CH3 ini di mana, nggak apa-apa. Nah, ini setelah mengikat CH3 dia mengikat siapa? Mengikat si H. Bentuknya sama nih, sejajar. Kalau dia sejajar berarti namanya adalah cis 2 butena. Berarti dia punya ya. Nah, gimana transnya? Tinggal kalian balik aja. Kalau di sini CH3, di sini H, yang ini kalian balik. Hanya yang di atas CH3-nya yang di bawah. Jadi dia berseberangan. Kalau berseberangan itu namanya trans 2 butena. Nah, jadi gimana yang kalau dia tidak punya isomer cis trans gitu kan? Nah, ini Bu hapus ya. Jadi kalian catat. Contohnya itu misalnya 1 butena gitu ya. 1 butena. Nah, kalian gambar dulu nih. 1 butena, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dibilang 1 kata rangkapnya di sini kan di CH2, CH, CH2, CH, CH3. Nah, gimana? Ininya apa namanya? Cara gambarnya sama seperti tadi. Kalian perhatikan mana yang ada ikatan rangkapnya, cuma yang ini dan yang ini. Nah, kalian gambar lagi nih. C rangkap 2C, kalian gambar garis seperti ini. Ini ibu bagi 2 biar ingat. Ini sayap kiri, ini sayap kanan. Gak usah bingung ya. Nah, yang sayap kiri dulu si C, dia ngikat siapa? Ngikat H, Bu, tapi ada 2. Nah, karena dia ngikat hanya ada 2, kan tangannya di sini harus ada 2. Berarti hanya di sini harus kalian letak 1 dan di sini 1. Makanya CH2. Sekarang yang ini. Nah, dia ngikat siapa? Perhatiin ya, dia ngikat siapa? Ngikat si H, Bu. Oke, ngikat si H. Setelah ngikat si H, ada lagi CH2, CH3. Nah, gimana? Kemarin kan sudah Ibu jelasin. Kalau dia CH2, CH3 bisa diubah menjadi C2H5. Berarti selain dia mengikat si CH, dia juga mengikat C2H5. Tapi ini bisa cis trans enggak gitu kan? Tadi Bu bilang syaratnya X tidak sama dengan Y. Nah, ini kan sama dua-dua. Tidak boleh, berarti ini dia tidak ada isomer cis atau trans. Jadi ingat, kalau ada isomer cis atau trans, ininya harus beda ya, Nak. Selanjutnya kita bahas mengenai isomer dari alkuna. Nah, kalau isomer dari alkuna itu sama seperti isomer alkena. Hanya saja kalau dia alkuna tidak memiliki isomer cis dan trans. Tapi 3 isomer ini sama ya seperti alkena, yaitu isomer rantai atau rangka, isomer posisi, lihat aja pengertian dari alkena tadi kan, letak ikatan rangkapnya beda, dan isomer fungsi. Nah, kalau isomer fungsi ini yang juga yang berbeda. Kalau isomer fungsi untuk alkuna itu adalah alka di ena. Di berarti menunjukkan adanya 2. Ena berarti ikatan rangkap 2, berarti ada 2 ikatan rangkap 2. Langsung aja kita ke contoh ya. Yang pertama itu contohnya Ibu buat ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini Sukati mau di mana dibuat ikatan rangkapnya di sini misalnya kan. Nah, kalau ini kan ikatan rangkapnya di nomor 1, kita nomori dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini namanya adalah 1 butuna.
Nah, kita gambar nih gimana isomernya gitu kan. Isomer fungsinya alka-diena, berarti tetap kalian gambarkan itu C-nya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di mana ikatan rangkap duanya ya terserah kalian mau buat di nomor 1 sama di nomor 2. Yang penting alka-diena, ada 2 ikatan rangkap 2, diena itulah maksudnya. Nah, sekarang ya udah kalian tinggal nomorin aja. Misalnya ini ya, nomor 1 nanti ngasih namanya gimana gitu kan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kalau seperti ini berarti namanya nanti adalah, karena ikatan rangkapnya di nomor 1 dan di nomor 2, jadi namanya adalah 1,2 buta diena. Oke, nah bisa juga nih kata rangkapnya kalian buat seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ikatan rangkapnya kan tadi kan di nomor 1 dan di nomor 2. Sekarang bisa kalian pindahkan di sini. Nah, berarti namanya apa nih? Nomori dulu kalau mau kalau langsung tahu ya nggak masalah, tapi kalau mau dinomorin 1, 2, 3, 4. Nah, kalian lihat ya ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan nomor 3. Berarti namanya apa? Berarti namanya 1,3 buta diena. Nah, jadi seperti ini ya, Nak, untuk isomer dari alkuna. Jadi sudah lengkap untuk isomer alkana, alkena, dan alkuna. Silakan kalian perhatikan baik-baik dan kalian pahami. Dan jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.